Ridwan Kamil dan Lisa Mariana hari ini menjalani tes DNA, pemirsa. Sampel yang diambil adalah darah dan air liur, baik dari Lisa Mariana dan anaknya, serta Ridwan Kamil. Ya, polisi memanggil Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anaknya ke Barreskrim Polri siang tadi untuk diambil sampel DNA-nya, disaksikan oleh penyidik. Pengambilan sampel untuk tes DNA dilakukan di ruangan terpisah dan disaksikan oleh pengacara masing-masing pihak. Tes DNA kali ini disepakati semua pihak yang berseteru beberapa bulan lalu untuk memastikan siapa ayah dari anak Lisa Mariana. Sementara hasil tes DNA parenitas ayah anak umumnya ini membutuhkan waktu 3-10 hari kerja. Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selanjutnya detail teknis silahkan ke Pak Muslim. Berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Iya, cuman agak melo aja karena anak sekecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Harapannya apa? Ya. Sempat ketemu sama Pak RK? Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa, Mbak? Berharap bertemu nggak, Pak, tadi, Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya, Bang, ya. Berjalan dengan lancar gitu. Yang jelas kita masih percaya pasti berjalan dengan baik. Harapannya ya terbaik aja. Ada lagi? Tidak terbukti kalau misalkan RK adalah itu udah terima, maksudnya konsekuensinya gitu. Nggak mungkin. Nantilah kita lihat itu ya. Itu teknis ya. Udah nggak usah dia. Ya, nanti kita lihat. Kita tidak mau berandai-andai. Jadi gini, hasil itu kan kita masih harus menghargai dari kepolisian, tidak boleh kita intervensi atau menebak-nebak. Yang jelas kita masih yakin kinerja polisi pasti profesional untuk masalah tes DNA tersebut. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa sabar menunggu, pasti kita akan update nanti seperti apa hasilnya. Harapannya jelas ya lebih terbaik karena ini kan udah final. Untuk permasalahan LM dengan RK ini udah final, ya kedepannya ya bisa lebih baik dan bisa menjadi solusi bersama kedepannya. Oke? Ada lagi? Kalau hasilnya udah keluar mungkin Kalisa mau seperti apa, Kalisa? Gimana ya, Mas? Hasilnya udah keluar. Ya sudah. Ada langkah yang mau dilanjutin. Nanti langkah yang ditemukan ya akan dibicarakan lagi ya. Ya, untuk menjawab pertanyaan. Udah itu teknis semuanya. Bingung saya mau jawabnya. Ya, perseteruan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil berlangsung sudah berbulan-bulan. Drama ini berujung dengan uji DNA yang dilakukan setelah keduanya bersepakat. Potongan status milik selebgram sekaligus model majalah dewasa Lisa Mariana di media sosial menggegerkan publik. Lisa meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa juga mengunggah bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan pria yang akrab disapa Kang Emil itu. Melalui tim kuasa hukumnya, Lisa pun meminta pertanggungjawaban atas anak yang diduga hasil dari hubungan gelapnya dengan RK. Menanggapi tuduhan ini, RK memberikan klarifikasi dengan menyebut tuduhan Lisa adalah fitnah keji bermotif ekonomi. RK menyebut hanya pernah bertemu Lisa sebanyak 1 kali untuk urusan bantuan biaya pendidikan. RK juga mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan klaim Lisa yang menyebut memiliki anak darinya. RK lalu menjawab somasi yang dilayangkan Lisa. Melalui kuasa hukumnya, RK bahkan melaporkan Lisa ke Barreskrim Polri. Lisa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, yakni terkait pengakuan Lisa berselingkuh dengan RK hingga memiliki seorang anak.
RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini pun berbuntut panjang. Lisa menggugat balik RK ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Gugatan dilayangkan atas dugaan perbuatan melawan hukum. 7 Agustus 2025, Lisa dan RK menjalani tes DNA untuk membuktikan siapa ayah kandung anak Lisa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kuasa hukum Ridwan Kamil menyatakan kliennya akan taat pada proses hukum dan siap terima hasil tes DNA apapun hasilnya. Sementara kuasa hukum Lisa Mariana menyebut Lisa berjuang untuk mendapatkan hak anak asuh anaknya. Sebetulnya tes DNA ini kan tidak serta-merta ya berlangsung seperti ini. Ini melalui proses. Dari awal Mas Andre, kami dari kuasa hukum maupun Pak Ridwan Kamil sendiri sudah menyampaikan dari kasus ini muncul bahwa silakan dilakukan atau diupayakan upaya hukum ke pengadilan atau ke Barreskrim. Nah, kami di April kami menyampaikan laporan tindak pidana pencemaran nama baik ke Barreskrim Mabes Polri di bulan April. Nah, tindak lanjut di bulan April tentu ini ada pemeriksaan saksi dan seterusnya, pemeriksaan LM dan seterusnya. Nah, tibalah saat ini ada pengambilan sampel. Jauh-jauh hari Pak Ridwan Kamil juga sudah menyampaikan permohonan untuk tes DNA, pengambilan sampel di bulan Juni 2025 kemarin itu sudah disampaikan. Demikian juga kalau tidak salah LM juga sudah menyampaikan di bulan Juli. Saya kira kedua belah pihak sepakat untuk menyampaikan tes DNA. Nah, ini memang sudah hari ini dilakukan yang namanya pengambilan sampel. Kami mengapresiasi sekali lagi pihak Barreskrim Mabes Polri dengan memanggil pihak-pihak untuk dilakukan yang namanya pengambilan sampel dalam rangka tes DNA. Tes DNA ini Mas Andre, ini dalam rangka untuk proses penegakan hukum. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Untuk apa? Agar ke depan ini tidak ada lagi polemik di kemudian hari. Ini kan sudah hampir 6 bulan ya Mas Andre ya. Saya kira persoalan ini menghiasi media sosial. Saya kira apa yang disampaikan Pak RK tadi bahwa ya mudah-mudahan ini mengakhiri semua konflik yang ada. Semua pihak menerima dengan baik. Baik demikian juga Pak Ridwan Kamil akan menerima dengan baik apapun hasil daripada tes DNA tersebut. Dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan. Demikian Mas Andre. Muslim. Jadi memang untuk menghentikan polemik dan membuktikan ya. Dan apapun hasilnya Pak RK siap ya Bang Muslim ya dengan hasilnya ya. Oke, saya ke Bang John. Bang John, klien Anda tadi sudah menjalankan prosesnya dan juga mungkin pertanyaannya sama ketika kita bicara tes DNA. Seberapa yakin Anda bahwa hasil ini nantinya akan menentukan bagaimana polemik yang sedang berkembang saat ini? Ya, mungkin gini, saya rasa sih dengan tadi diambilnya sampel tes DNA udah sangat baik supaya tidak berkepanjangan polemik. Masalah cerita antara LM dengan RK ini kan juga udah bukan menjadi edukasi yang baik buat masyarakat luas juga kan di sini. Dan saya rasa ya nggak perlu kita bahas lagi yang sudah-sudah. Kita tinggal hanya menunggu hasilnya nanti. Karena ya kita nggak boleh berandai-andai dan kita nggak boleh mendahului ataupun mengintervensi hasil apa yang telah dilakukan dengan sampel tes DNA tadi gitu. Karena saya meyakini dan sangat percaya bahwa kepolisian Indonesia pasti profesional untuk masalah polemik perkara antara LM dengan RK ini dengan tes DNA ini. Jadi ya kita hanya menunggu saja dan kita nggak mau berandai-andai ataupun mengintervensi gitu supaya biar nanti ke depannya apapun hasilnya saya sudah sampaikan kepada klien saya untuk bisa menerima dengan baik. Ya kan, dan lebih dewasa untuk ke depan karena kan ini untuk menata hidup lebih baik. Semua orang punya historikal yang tidak baik. Saya rasakan seperti itu. Jadi ya kita harus menerima lebih baik ke depannya. Adapun ketika nanti dari klien kami ketidakpuasan atau apapun ya itu kembali lagi berhak untuk melakukan upaya hukum yang lain sih. Ketidakpuasan dalam artian apa Bang John? Karena kita tahu DNA ini kan basicnya logic, science seperti itu, ilmu ya, yang betul. Pasti gitu. Kalau nanti hasilnya misalnya tidak sesuai dengan keinginan Lisa, maksudnya tadi apa?
misalnya kan ketika klien kami merasa tidak puas dengan hasil apapun, ya kan, klien kami ya mungkin dia bisa melakukan upaya hukum yang lain, tapi saya sudah bilang harus berlapang dada dan lebih dewasa karena tujuannya di sini kan adalah memperjuangkan hak anak dan status anaknya, ya kan, supaya bisa lebih baik untuk tidak berkepanjangan dan lebih baik untuk kedepannya untuk menata hidup lebih baik lagi. Oke, Bang John. Jadi kalau kita nanti masih tunggu hasilnya tentunya, tapi kalaupun nanti hasilnya kita harus menunggu, gitu, tidak sesuai dengan Lisa, mungkin Lisa punya opsi lain seperti itu, kurang lebih. Iya, kurang lebih itu. Gitu. Baik, saya ke Bang Muslim. Bang Muslim, bahwa kita tahu tes DNA mungkin ya salah satu hasil yang final logic dengan sains seperti itu. Ketika hasilnya nanti ya hanya ada dua kemungkinan, ya atau tidak. Anda melihat ketika misalnya dari pihak sebelah tidak puas dengan hasil yang nanti akan kita dapatkan 10 hari kerja nanti. Bagaimana Anda melihat ini, Bang Muslim? Andre, begini, tadi pelaksanaan tes DNA menurut saya sudah cukup fair, objektif dan transparan ya. Kenapa? Karena dihadiri oleh semua pihak, baik dari pihak Pak Ridwan Kamil, saya sendiri dengan tim kuasa hukum, dengan demikian juga dari Lisa Mariana ada Pak John Nababan juga dan teman-teman juga menyaksikan, dan juga hasilnya juga disegel, kemudian dilaksanakan oleh Biro Lab Pusdokes Polri. Saya kira saya sepakat yang apa disampaikan Bang John tadi bahwa polisi akan profesional lah. Saya yakin itu. Nah, kembali lagi ya kita harus mempercayai itu ya. Jangan sekali lagi kalau Pak Ridwan Kamil, Pak Andre, dengan segala kedewasaan beliau, dengan tidak berandai-andai hasilnya, karena gimana pun kita tidak mau berandai-andai ya, tapi yang pasti beliau menghormati proses hukum. Apapun hasilnya, sekali lagi saya ingin menegaskan dengan lapang dada, dengan penuh kedewasaan, dengan penuh tanggung jawab Pak Ridwan Kamil menerima hasilnya. Kenapa? Karena memang tes DNA ini kan valid ya, hampir 99,99%. Artinya memang tidak perlu lagi diragukan karena dia memang bisa untuk menentukan hubungan ayah lah antar anak. Jadi saya kira kita tidak perlu meragukan lagi tes DNA yang dilakukan oleh Bareskrim, karena itu memang perintah dari penyidik. Tinggal kita menunggu saja hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan ya dengan harapan kami gitu loh. Namun kalaupun tidak sesuai, kembali lagi tadi saya sudah sampaikan ke Pak Andre bahwa Pak Ridwan Kamil menerima dengan segala tanggung jawab beliau. Itu bentuk makna penghormatan beliau kepada hukum. Bang Muslim, sudah kepada kami, Mas Andre. Kalau tuntutan 105 miliar, bagaimana nasibnya ketika kita dapat hasil nanti? Apakah kalaupun nanti iya atau tidak, tuntutan ini seperti apa? Ya, saya nggak mau berandai-andai Mas Andre ya, karena hasilnya belum ada. Yang pasti nanti hasil tes DNA ini akan dibawa ke pengadilan negeri di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, tinggal nanti Pengadilan Negeri Bandung yang akan memutuskan. Tergantung Pengadilan Negeri Bandung untuk melihat sejauh mana terkait dengan bukti tes DNA tersebut. Apapun keputusan dari Pengadilan Bandung, sekali lagi kami menghormati Mas Andre dan kami akan taat dan akan tunduk kepada keputusan dari Pengadilan Negeri Bandung. Demikian Mas Andre. Bang John, kalau kita lihat bahwa tiap jawaban yang nanti kita punya, baik itu ya atau tidak, tentunya punya konsekuensi masing-masing ya, Bang John, untuk pihak Anda dan juga pihak RK. Ketika kita bicara dua opsi ini, apakah Anda dan tim dan juga klien Anda sudah siap dengan konsekuensinya ketika memang hasilnya nanti kita dapat, baik itu buruk ataupun baik? Pasti. Kalau dari awal ketika saya menerima kuasa dengan klien saya itu, saya sudah bicarakan kepada dia bahwa semua ini ada konsekuensi hukumnya nanti ke depan. Selama kamu merasa yakin dan benar tujuannya memperjuangkan anak kamu, ya maka yakin dengan itu ya maju terus gitu loh. Nah, kalau masalah lain-lain kan itu teknis. Sekarang ya sudah selesai finalnya, kita tinggal menunggu masalah tes DNA ini. Untuk masalah ke depan kan ya itu teknis nanti seperti apa. Yang jelas kalau saya sebagai kuasa hukum pasti siap ke depan untuk mendampingin klien saya apapun hasil dan konsekuensi hukumnya dia ke depan nanti. Itu aja sih. Kalau dengan konsekuensi misal tuntutan balik yang berjalan, Bang John, bagaimana klien Anda menangkap ini? Ya, kalau masalah tuntutan itu kan
saya rasa masih berproses semua kan. Bicara mau di perdata nanti kan maupun di pidananya ini kan semua masih diuji nih. Kalau masalah strategi saya rasa mungkin dari pihak kami kuasa hukum Lisa ataupun kuasa hukum Pak RK pasti mempunyai strategi masing-masing. Dan saya tidak mau bicara terlalu banyak lebar. Kenapa? Karena saya hasil finalnya itu adalah di tes DNA ini nanti. Bagaimana ke depannya ya mungkin nanti kita bisa akan, karena ini udah menjadi konsumsi publik, pasti kita akan open ke media semuanya. Jadi nggak pernah saya untuk tebak-tebakan ke depan. Biarin yang semua udah berjalan, karena saya yakin institusi pemerintah ini baik kepolisian atau pengadilan pasti profesional dan tidak mungkin berat sebelah. Dan dalam hal perkara ini adalah personal mereka, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Oke, saya kembali ke Bang Muslim. Bang Muslim, bahwa ketika kita bicara komentar Pak RK beberapa kali di media seperti bahwa beliau terus membantah dan menyebutkan ini fitnah keji, motif ekonomi seperti itu ya, dan hanya pernah ketemu satu kali untuk keperluan biaya kuliah. Anda punya concern apa ketika memang bahwa jelas dari awal pun Pak RK membantah terkait ini? Mas Andre, saya kira gini, kita tidak perlu lagi untuk ke belakang ya, karena bagaimanapun terkait dengan segala macam timbul permasalahan dengan kronologis masing-masing, saya kira kita masing-masing harus menghormati. Tinggal kita menunggu saja hasil tes DNA ini, Mas Andre, karena ini adalah ujung dari sebuah kasus ini. Jadi saya kira saya pun tidak akan membahas lagi hal-hal yang sifatnya saya kira kita ke belakang lagi, karena semuanya sudah kita tuangkan di dalam laporan polisi, juga sudah kita sampaikan juga dalam gugatan rekonvensi di Pengadilan Negeri Bandung. Biarlah Pengadilan Negeri Bandung yang akan memutus sejauh mana gugatan rekonvensi yang kami sampaikan. Nah, tinggal sekarang ini adalah konsen kita, apakah menunggu hasil tes DNA tersebut. Ya mudah-mudahan hasil tes DNA tersebut ya sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya menguntungkan dalam artian apapun hasilnya kembali lagi ya Pak Ridwan Kamil akan menghormatinya. Kira-kira gitu Mas Andri. Oke, baik. Itu saja. Mungkin kalau saya ke Bang John mungkin kalau kita lihat klien Anda tentunya banyak bicara juga di media, plus juga keyakinannya 100% betul itu bahwa itu adalah anak RK. Tapi polemik juga ketika kita bicara ya yang sempat viral video juga, dan ya data-data atau informasi yang kita punya terkait aktivitas Lisa di masa lalu. Apakah ini poin yang juga nantinya akan memberatkan klien Anda ketika hasilnya memang tidak seperti yang kita duga, seperti itu, Bang John? Ya, kembali lagi dengan tes DNA ini kan sebenarnya kita nggak boleh bicara lagi ke belakang nih. Kan sebenarnya kan ada apa dengan tes DNA ini seharusnya tidak layak lagi. Semua orang itu mempunyai historikal yang buruk juga kok, kita nggak usah munafik dalam hal tersebut. Cuman biarkan hal ini ya menjadi karena hanya LM dan RK sendiri yang tahu cerita aslinya ini seperti apa. Biar menjadi itu mereka sendiri. Dan kalau masalah proses hukum kan sudah berjalan, maupun laporan dari Pak RK kita sudah datangin sebagai warga negara yang baik klien kami sudah juga menyerahkan bukti. Semua itu kan akan diuji nantinya. Biarlah nanti kita kepercayakan kepada kepolisian Indonesia seperti apa finalnya setelah dari tes DNA ini gitu. Jadi kita nggak perlu lagi saya rasa untuk saling menyalahkan atau siapa yang paling benar. Ya sudahlah, karena udah berlarut-larut, bukan menjadi edukasi masyarakat ke depan yang baik juga. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK terkait penarikan kembali dana bansos yang mengendap dalam rekening dorman. Berdasarkan data, terdapat dana bansos yang mengendap di 10 juta penerima bansos tidak aktif atau dorman dengan total nilai mencapai 2,1 triliun rupiah. Gus Ipul menyampaikan pihaknya menerima informasi terkait adanya 600.000 penerima bansos yang diduga terindikasi digunakan bermain judi online. Dari 600.000 penerima bansos, 228.000 diantaranya sudah tidak menerima bansos, sedangkan 300.000 penerima bansos lainnya masih didalami.
Ya, besok sekarang kita baru sampai pada yang 600 itu ya. 600 yang ditengarai penerima bansos ikut bermain judol. Itu yang 600 itu, yang 600 ribu itu. 228 ribu lebih sudah tidak menerima bansos lagi di triwulan ketiga ini. Sementara 300 lebih masih dalam proses. Sebenarnya ada aturan ya, kalau sampai ngendon ya, selama lebih dari 3 bulan lebih 15 hari itu akan tarik lagi. Akan ditarik otomatis ya? Otomatis akan ditarik lagi. Karena memang tentu penerima bansos ini sesungguhnya mereka yang membutuhkan ya. Jadi kalau menerima ya mestinya langsung diambil. Apalagi peruntukannya juga sudah jelas. Sementara ini yang sudah kita terima adalah data balikan dari PPATK setelah ditabrakkan dengan 9 juta lebih pemain.